Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Kayla Dan saya Mila. dan di on air kali ini kita akan menemani Sobat CKN selama 1 jam ke depan. Oke, Sobat CKN. Ini lagi cuacanya hujan ya. Mungkin ada yang masih mendung, ada yang sudah geluduk hujan ini, tapi suaranya insya Allah masih terdengar amankah yang sudah join? Tentunya di sini kita mau bahas apa nih Kai? Yang tadi sebetulnya tadi pagi ya. Tadi pagi Iya, mungkin benar-benar. Sobat CKN sudah ada yang sempat join tuh waktu pagi-pagi, ada bahas terkait badan usaha. Ketemu sama Kak Yogi sama Kak Neng ya. Nah, kali ini karena memang kan kita sudah komitmen ya dalam 1 minggu tentunya 2 kali, tapi karena memang ada keterbatasan waktu, akhirnya di hari ini walaupun ini biasanya cuma sehari sekali gitu ya, ini sekarang ada jadi 2 kali. Ini yang keduanya gitu ya di sore hari. Tentunya akan bahas tentang semua dalam genggaman. Nah, apa tuh? semua dalam genggaman. Apa sih yang Iya, digenggam apa tuh? itu gitu ya Sobat CKN. Jadi kalau misalnya kita tuh di BPJS Kesehatan ini sudah terlihat ya, ada beberapa aplikasi, kemudian ada nomor WhatsApp yang semuanya diakses melalui handphone. Tentunya ya itulah semua dalam genggaman gitu. Jadi dimanapun Sobat CKN berada gitu ya, walaupun ada di ujung mana gitu ya, lagi nggak deket sama kantor BPJS Kesehatan gitu ya, kemudian Sobat CKN memerlukan layanan, baik itu administrasi, informasi, bahkan pengaduan atau keluhan gitu ya, itu Sobat CKN bisa banget untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan ya, untuk mengakses layanannya melalui aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165, atau mau telepon langsung juga bisa di Care Center 165. Nah, Sobat CKN, mungkin sebelum kita kupas tuntas kembali gitu ya, meng-reminder kembali terkait beberapa kanal layanan resmi BPJS Kesehatan gitu ya. Tentunya nanti di sesi kedua kita akan Open Q&A. betul. Nanti kita akan jawabnya yang gimana tuh? Yang ngechat lah gitu ya. Yang nge-komen gitu kan ya. Ntar kita akan bacain dari yang paling atas. Jadi kalau misalnya Sobat CKN udah mulai ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh di komen dari sekarang. Betul, mumpung kita masih ada waktu ya, lumayan agak panjang, nanti sampai sekitar pukul 3 sore, kita akan menemani Sobat JKN, akan menjawab berbagai pertanyaan Sobat JKN, tentunya khususnya terkait program JKN ya, dan tentunya dari BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi. Tapi kalau misalnya ternyata Sobat JKN bukan di wilayah kerja Cabang Sukabumi, itu boleh banget gak apa-apa join di sini, nanya di sini juga gak apa-apa gitu ya. Jadi kalau yang udah dirasa, aduh Kak, kayaknya aku ada pertanyaan yang mau aku tanyain gitu, kebetulan lagi join gini ya, makanya langsung di komen aja, jangan lupa di share live-nya biar nanti Sobat CKN dan teman-temannya yang memang memerlukan akses layanan walaupun ternyata bukan sekarang tapi ternyata nanti perlu, itu jadi langsung nonton on air kali ini gitu ya. Oke, kita mulai dari aplikasi Ya, Mobile jadi JKN. Kalau aplikasi Mobile JKN bisa download di Play Store dan di App Store. betul. Jadi yang pasti sudah smartphone sudah diakses ya, nih bisa di aplikasi Mobile JKN. Kemudian nanti Sobat JKN jangan lupa regis. Karena regis ini tuh penting. Kalau misalnya hanya download, hanya install doang tapi tidak untuk diregistrasi, sayang banget hanya memenuhi memori handphone gitu ya. Tapi langsung aja gitu ya, diregis pakai nomor NIK, nomor induk kependudukan sesuai dengan yang Sobat miliki gitu ya. Nanti setelah login di aplikasi Mobile JKN, tentunya banyak fitur-fitur yang Sobat JKN bisa akses, mulai dari informasi terkait kepesertaan Sobat, info iuran, info riwayat pembayaran, bahkan terkait layanan kesehatan pun kita bisa cek Kai. Jadi nggak cuma terkait pengambilan antrian online, tapi hanya mau ngecek itu, kayaknya saya pernah berobat waktu itu kapan ya, itu bisa dicek di info riwayat pelayanan atau iCare JKN kayak gitu. Jadi sebetulnya banyak banget Sobat JKN, jadi langsung ke aplikasi biru ini ya, ke Mobile JKN untuk merasakan manfaatnya langsung adanya aplikasi Mobile JKN. Oke, ini yang tadi sempat ada yang udah tanya ya, Kak Main jangan dulu kemana-mana, Kak Main tetap di sini dulu karena kita akan ada penjelasan dulu nih, ada 2 lagi sebentar ya. Nah, di sini ada WhatsApp Pandawa. WhatsApp Pandawa juga sama ya, Kai? Ada apa aja? Bisa layanan administrasi, informasi, bahkan tadi ya pengaduan juga gitu. Jadi sebetulnya 3 akses layanan utamanya itu sama-sama bisa diakses melalui Mobile JKN dan Pandawa. Kalau ini mah ngechat aja ke nomor WA, tapi jangan ditelepon, nanti gak akan ada yang angkat karena itu aksesnya hanya berdasarkan chat aja ya, chat WhatsApp aja ke nomor yang ini. Nah, kalau misalnya Sobat JKN mau telepon berarti ke
Care Center 165 ke sampingnya. Bahkan Care Center 165 itu tersedia secara online-nya, tidak pakai yang pulsa ya, itu yang memastikan kuota internet aja itu bisa lewat aplikasi Mobile JKN di pojok kanan atas. Gitu. Nah, itu mungkin buat reminder lagi aja gitu ya, ternyata mengakses layanan BPJS Kesehatan itu bisa dari mana aja dan kapan saja, Iya, karena betul. semua sudah dalam genggaman. Boleh ini dari siapa nih? Kita mulai ya. Dari Kamain. Kak Main, oke. Kak, bapakku punya BPJS PBI, Hmm. tapi ibuku gak punya. Apa bisa ibu didaftarkan BPJS PBI? Oke, Kak Main, PBI penerima bantuan iuran ya. Jadi saat ini berarti orang tuanya ada yang terdaftar dan ada yang belum ya, yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, perlu diketahui dulu nih sama Sobat CKN juga bahwa untuk peserta yang ditanggung oleh pemerintah itu pendaftarannya tidak melalui BPJS Kesehatan, tetapi ke pemerintah daerah setempat yang ditunjuknya ada dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Tapi memang mayoritas itu rata-rata gitu ya pada ke dinas sosial. Nah, nanti dari pihak Dinsos lah yang akan melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan apakah berhak atau tidaknya untuk diusulkan. Nah, setelah usul itu apakah bisa beralih menjadi tanggungan pemerintah atau enggak. Nah, jadi kalau misalnya Sobat JKN memiliki pertanyaan yang sama seperti Kak Main gitu ya. Jadi kalau ibaratnya terkait yang ditanggung oleh pemerintah itu pasti Pemdanya ya, mulai dari Pemdanya. Adapun yang ditanggung oleh pemerintah pusat pun tentunya berasal dari usulan dari daerahnya. Tentunya dari yang dinas sosial tadi gitu. Mungkin untuk awal boleh kalau misalnya mau langsung mengunjungi ke sana gitu ya, ke dinas sosial sesuai dengan domisili tentunya gitu ya, sesuai dengan KTP, tinggal dikunjungi, kemudian disampaikan keperluannya apa, dan dipastikan sudah membawa identitas lebih dahulu ya. Mungkin nanti untuk detailnya tentu dari pihak Dinsos atau Dinkesnya yang akan menyampaikan kepada Sobat CKN. Seperti itu ya. Semoga terjawab ya Kak Main. Dari Kak, pertanyaannya, Kak, kenapa ya waktu daftar JKN itu di dalam aplikasinya cuma ayah sama ibu aja? Aku anaknya nggak ikut. Oke. Cuman ada ayah sama ibu aja, tapi anaknya nggak ada. Kakak, ini Kak Lala, apakah memang sudah terdaftar sebagai peserta atau belum? Kalau misalnya dirasa memang, aku sebetulnya udah terdaftar kok Kak sebagai peserta JKN, tapi setelah dicek di Mobile JKN, ternyata memang kok nggak ada nama aku gitu ya. Nah, itu sangat dimungkinkan adalah perbedaan segmen kepesertaan. Bisa jadi misalnya Kaila sekarang masuk tanggungan orang tua di segmen PPU misalnya, pekerja penerima upah. Nah, sedangkan Kaila punya kakak yang ternyata bekerja, tentunya akan terpisah gitu ya, karena sebagai peserta. Nah, walaupun sama-sama pekerja penerima upah, tapi beda statusnya, ada yang peserta, ada yang anak. Atau mungkin dalam satu keluarga nih, misalnya ayah ibu ternyata masuk di tanggung pemerintah, tapi ternyata kakak, Kalala misalnya ternyata adalah peserta mandiri. Itu sangat dipastikan bahwa di aplikasi Mobile JKN-nya tidak bisa gabung karena beda segmen, beda jenisnya aja Kak. Nah, Kalala tinggal login lagi aja, tinggal regis, bikin akun, pakai nick yang Kalala. Ya, mungkin kalau pas waktu yang ayah sama ibu, itu waktu loginnya itu emang pakai nick antara ayah atau ibunya Kalala. Nah, nanti untuk yang Kalala sendiri, berarti loginnya pakai nicknya Kalala. Gitu. Tinggal coba lagi aja ke aplikasi Mobile JKN ya, Kalala. Semoga bisa tuh ya. Kakak, kalau dibayar tunggakannya apa bisa langsung dipakai buat rawat inap? Apa nunggu 45 hari? Kak Uma, kalau misalnya setelah bayar tunggakan, selama status komposalnya udah aktif lagi, mah itu bisa dipakai gitu ya. Mau berobat jalan, mau rawat inap, itu bisa, nggak harus nunggu gitu ya. Cuman yang masuknya tadi mungkin ya terdengar gitu ya, apa tuh 45 hari gitu ya. Itu mah namanya masa denda pelayanan rawat inap. Hanya sebagai warning ke kita bahwa kita memasuki masa denda pelayanan rawat inap. Ketika kita mengakses layanan rawat inap pada masa tersebut, misal di situ ada muncul tuh dia dari tanggal sekian sampai tanggal sekian masuk masa denda. Ketika Sobat JKN mengakses layanan rawat inap pada masa tersebut, itu akan dipastikan muncul tagihan denda layanan. Kayak gitu. Dan tagihan denda layanan tentunya akan diinfokan melalui pihak rumah sakit. Jadi kalau Uma, itu mah nggak usah nunggu ya. Kalau selama udah aktif lagi mah tinggal dipakai aja. Cuman ya itu konsekuensinya pasti akan ada namanya tagihan denda. Tapi tagihan denda ini hanya berlaku satu kali. Kalau misalnya dalam jangka waktu 45 hari ada rawat inap yang kedua, dia tidak akan ditagihkan denda kembali. Jadi hanya satu kali aja. Dan setelah itu dipastikan harus status kepesertaannya tetap aktif Kak. Jadi rutin dijaga keaktifannya biar nanti nggak ada kendala, terhindar dari denda pelayanannya. Seperti itu. Kalau BPJS anak aku ditangguhkan, BPJS aku bisa dipakai nggak? Kalau BPJS anak aku ditangguhkan, Kak Aries harus dicek dulu apakah semuanya penangguhan pembayaran ataukah hanya satu doang nih yang penangguhan pembayarannya. Jadi dilihatnya per peserta. Kalau anaknya ternyata masih penangguhan pembayaran karena memang belum waktu bayar, tapi ternyata orang tuanya sudah terdaftar duluan, ya kalau aktif itu mah bisa dipakai. Intinya
bukan kacamata. Bukan. Intinya ketika mengakses layanan kesehatan, apapun segmen kepesertaannya, pastikan Sobat JKN adalah peserta aktif. Kalau misalnya peserta tidak aktif, itu tentunya tidak bisa mengakses layanan kesehatan gitu ya. Jadi dipastikan untuk rutin cek status kepesertaan Sobat JKN agar mudah ya, sehingga tidak terhindar dari kendala dalam mengakses layanan kesehatan. Oke Sobat JKN, ternyata itu menjadi pertanyaan yang terakhir karena memang kita terbatas waktu. Terima kasih yang sudah membersamai ya. Mohon maaf ya kalau misalnya Ada yang belum pertanyaannya- Iya, karena kita juga ada keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir karena minggu depan kita ada live lagi dalam Betul. seminggu 2 kali. Betul, insya Allah kita komen dalam 1 minggu 2 kali. Jadi jangan lupa apa Kai? Jangan lupa Follow Instagram BPJS Cabang Sukabumi. dan TikToknya juga. Jangan lupa ya BPJS Cabang Sukabumi. Jadi ketika kita live ada notifikasinya Iya. ke Sobat JKN. Jadi biar nggak reward ya. Aduh, dia live gak ya? Nah makanya Iya, follow. follow. Jangan lupa juga kita juga menyediakan informasi melalui YouTube kita, channel YouTube kita. Jadi jangan lupa di like dan subscribe gitu ya, dan dinyalain loncengnya di BPJS Cabang Sukabumi juga sama. Gitu ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, selamat libur panjang karena menuju libur panjang, dan Sobat JKN semoga sehat selalu. Sekali lagi saya Mila dan Saya Kayla. terima kasih Sobat JKN.